Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 21 yaitu DNS Server Caching Forwarding. Nah, lalu di sini terdapat 6 materi. Yang pertama konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga konsep caching DNS server, yang keempat konfigurasi caching DNS server, yang kelima konsep forwarding DNS server, yang keenam konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini kita masuk pada materi yang pertama yaitu konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar topologinya. Nah, lalu di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server, misalnya DNS server Google dengan IP 8.8.8.8 serta Facebook.com yang terhubung ke internet. Nah, konsep kerjanya seperti ini. Misalnya, laptop ingin mengakses Facebook.com, maka paket data tidak langsung dikirimkan ke Facebook, tetapi pertama-tama dikirim ke DNS server terlebih dahulu. Nah, laptop tersebut akan merequest IP address dari domain Facebook.com ke DNS server Google. Setelah menerima permintaan, DNS server Google akan mengirimkan IP address Facebook.com, misalnya 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, laptop dapat langsung mengirimkan data ke Facebook.com. Jadi, fungsi utama DNS server untuk menerjemahkan atau translate domain menjadi IP address. Dengan adanya DNS, kita cukup mengetikkan domain seperti Facebook.com tanpa harus menghafal atau mengetik IP-nya secara manual. Laptop akan otomatis meminta IP ke DNS server, lalu DNS akan mengirimkan IP tersebut ke laptop, sehingga kita bisa mengakses situs tersebut. Namun, jika tidak ada DNS, maka kita harus mengetikkan IP address situs secara manual. Nah, sekian penjelasan pada materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi host di Ubuntu. Kita akan mengecek di Ubuntu client-nya. Nah, kita akan mengecek di Ubuntu client apakah Ubuntu client-nya dan Debian server sudah terhubung atau belum. Ini kita masuk sebagai root, lalu kalau sudah ini kita ketikkan saja ping 10.10.10.2. Ini IP dari Debian servernya. Kemudian enter. Nah, di sini sudah TTL, artinya sudah terhubung. Lalu kemudian saya juga akan mengecek apakah Ubuntu client sudah terhubung ke Ubuntu server dengan mengetikkan ping 10.10.10.3. Ini IP dari Ubuntu server tersebut. Kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan membuka file host. Nah, dengan mengetikkan seperti ini, nano spasi slash etc slash host, lalu enter. Kemudian di dalam file tersebut di bawah 127.0.1.1 saya akan tambahkan beberapa konfigurasi seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah nih kita tekan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita coba ping menggunakan nama host yang sudah dibuat. Ping svr server 1 min Debian. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu kita ping lagi yang server 2. Ping server 2 min Ubuntu. Di sini juga hasilnya sama ya teman-teman, TTL. Kemudian kita ping yang router Debian. RTR min Debian. Nah, di sini hasilnya sudah TTL. Jika semuanya menampilkan TTL, berarti konfigurasi sudah benar. Nah, kemudian saya akan mencoba meremote Debian server menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Ini kita ketikkan SSH min p2211 seperti ini, lalu kita enter. Yes. Nah, di sini sudah berhasil login, berarti konfigurasi host sudah sukses. Nah, sekian pada materi yang kedua. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, pada pembahasan sebelumnya, komputer dapat mengakses Facebook.com dengan meminta IP-nya langsung ke DNS server publik. Namun, bagaimana jika terdapat lokal DNS server? Nah, jika ada lokal DNS server, maka alurnya akan sedikit berbeda.
Nah, untuk komputer atau klien akan bertanya ke local DNS server terlebih dahulu. Jika local DNS belum punya jawaban, ia akan bertanya ke DNS server publik, misalnya Google. Nah, setelah mendapatkan jawabannya, local DNS akan menyimpannya di cache atau penyimpanan sementara. Keuntungannya adalah ketika komputer lain ingin mengakses Facebook.com lagi, local DNS tidak perlu meminta ulang ke DNS server publik karena IP-nya sudah tersimpan di cache. Nah, sekian pembahasan dari materi yang ketiga. Nah, ini kita ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Sekarang kita akan mempraktikkan konfigurasi DNS server seperti yang telah dijelaskan. Nah, pertama saya masuk ke router Debian terlebih dahulu. Lalu di sini kita login. Nah, kalau sudah, ini kita masuk ke user root. Kemudian di sini kita akan menginstal paket DNS server menggunakan perintah apt install pin9-min-y seperti ini. Lalu kita enter. Ini kita tunggu saja. Nah, kalau sudah terinstall, kemudian kita ubah konfigurasi default dengan membuka file nano spasi slice etc slice default name seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di bagian option tambahkan min 4 sehingga hanya menggunakan IPv4, misalnya menjadi seperti ini. Nah, lalu kalau sudah, ini kita simpan menggunakan ctrl-x, y, lalu enter. Nah, selanjutnya kita buka file konfigurasi utama menggunakan perintah seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu tambahkan konfigurasi di bagian atasnya option. Ini kita enter dulu. Nah, ini kita tambahkan ACL internal min network seperti ini. Lalu kemudian di bawahnya kita tambahkan IP 172.16.1.0. Kemudian nah, lalu di dalam box option ini kita tambahkan nah, ini untuk ininya kita tab. Nah, lalu ini kita tambahkan recursion yes. Lalu bawahnya tab tambahkan allow query internal min network seperti ini. Nah, kemudian ini kita ke bawah. Untuk yang DNS search validation, untuk autonya ini kita ganti yes. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, lalu kita cek konfigurasinya dengan perintah seperti ini, lalu enter. Nah, jika tidak ada output, berarti konfigurasi sudah benar. Kemudian kita restart layanan DNS-nya menggunakan perintah system.ctl restart pin9. Lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sekian pada materi yang keempat. Kita ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, selanjutnya kita buka gambarnya. Nah, pada topologi forwarding, jika laptop atau komputer melakukan permintaan DNS ke Facebook.com, maka local DNS server tidak melakukan query sendiri, melainkan meneruskan forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Setelah mendapatkan jawaban, local DNS akan mengirimkannya kembali ke laptop kita. Nah, pada caching DNS, local DNS akan melakukan query sendiri dan menyimpan hasilnya. Nah, lalu pada forwarding DNS,
ini local DNS hanya meneruskan permintaan ke server lain tanpa melakukan query. Nah, sekian pada pembahasan materi kelima. Lalu selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Sekarang kita akan membuka kembali filenya di router Debian. Nah, lalu ini kita ketikkan nano/etc bin name con.absent, lalu enter. Nah, kemudian kita hapus bagian forward yang lama. Ini kita ganti menjadi 8.8.8.8, lalu kita enter. Nah, tambahkan lagi 8.8, lalu 4.4. Seperti ini ya teman-teman. Bawahnya kita tambahkan forward only. Kalau sudah selesai, kita tekan Ctrl X, dia lalu enter. Lalu kita cek konfigurasinya. Jika tidak muncul error, berarti konfigurasinya benar. Ini ada muncul error, kita ulang lagi ya teman-teman. Kita cek. Teman-teman, ini untuk konfigurasinya seperti ini ya, yang benar. Tadi saya ada salah ketik. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa simpan menggunakan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kalau sudah, ini kita cek konfigurasinya. Nah, jika tidak muncul error, berarti konfigurasi sudah benar. Nah, terakhir kita restart DNS servernya menggunakan perintah seperti ini, sistem ctl restart bin 9, enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekian pada pembahasan video kali ini mengenai DNS server session dan forwarding. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.